Menparekraf Sandiaga Uno bertemu dengan 17 subsektor pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam pertemuannya mengangkat topik mewujudkan pariwisata ramah lingkungan dan tidak merusak alam ini, Sandi meminta para pelaku usaha parekraf bisa memanfaatkan destinasi wisata Danau Toba untuk mengangkat perekonomian masyarakat Sumatera Utara. Destinasi wisata Danau Toba juga akan dijadikan sebagai lokomotif penciptaan lapangan kerja berkualitas di tahun 2024. Kita berwisata di Indonesia aja, karena berwisata di Indonesia berarti mendukung perekonomian kita untuk bangkit dan membuka lapangan kerja secara luas. Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga menghadiri wisuda ke-24 Politeknik Pariwisata Medan. Poltek Par Medan mewisuda 460 wisudawan dan wisudawati program S2 Magister Terapan Pariwisata, program D4 Sarjana Terapan, dan D3 Ahli Madya Pariwisata. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Untuk menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi dan industri pasca pandemi, The Indonesia Summit 2023 hadir sebagai forum diskusi terbuka yang menitik beratkan pada aspek ekonomi politik Indonesia dan global. Acara yang diinisiasi oleh Danamon berkolaborasi dengan Adira Finance dan MUFG Bank ini menghadirkan sejumlah pembicara dan pakar terkemuka yang membahas sejumlah tema terkait spektrum ekonomi Indonesia secara umum dan bagaimana potensi industri otomotif Indonesia berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. This Indonesia Summit is an annual event which we started from 2019. But as you know, due to this COVID, this is the first time since 2019 that we are able to organize this event offline. Big reason for us to invest in Bank Danamon and Adira to create a kind of ecosystem in this country for automotive industry because of the footprint we have together with these three entities provided to automotive industry from the downstream to from upstream to downstream. Customer, basically what we're trying to do is to allow our customer to basically have a good transportation as well as to earn money by buying motorcycle and car. So as you know that 70% of the sales of automotive is still financed by credit, and Adira play part on that. Melalui acara ini, Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG Group berharap para pemangku kepentingan dapat lebih siap dalam menyikapi ketidakpastian ekonomi serta menyambut 2023 dengan lebih optimis. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Yudi Richard, iNews melaporkan. 1 bulan lebih, 2 korban tragedi Stadion Kanjuruhan belum tersentuh bantuan dan membayar biaya rumah sakit secara pribadi. Iya, padahal kondisi kesehatan keduanya belum pulih dan juga masih trauma. Dan informasinya atau yang akan hadir berikut ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Saya Fani Maniar. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Mario Tegarsyah, pelajar SMK, dan Dimas Putra Aji Pratama, pelajar SMP berusia 13 tahun warga Kota Malang ini menjadi korban tragedi Kanjuruhan yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Padahal hingga saat ini kondisi kesehatan keduanya belum pulih. Selain masih kerap batuk, sesak nafas, demam, dan pusing, kaki Mario masih mengalami infeksi akibat tertancap dan tersangkut besi pagar stadion selama 3 jam saat tragedi 1 Oktober lalu. Mirisnya, meski sudah menunjukkan surat keterangan RT RW dan kelurahan yang menerangkan dirinya sebagai korban tragedi Kanjuruhan, namun saat berobat di rumah sakit ia tetap diminta membayar biaya pengobatan. Biayanya tadi dari rumah sakit ada ditarik 480. Ini sudah berapa kali ke rumah sakit? Masih 1 kali. Sama kemarin
ke bidan itu ditarik 450. Belum dapat ini Mas, sama sekali belum dapat bantuan karena kan informasinya semuanya gratis ya kalau pengobatan di rumah sakit. Katanya gratis. Tapi ternyata kenyataannya Enggak gratis. Mereka berharap pengusutan kasus Kanjuruhan tuntas dilakukan dengan penerapan hukum seadil-adilnya. Selain itu, biaya pengobatan yang mereka keluarkan dengan uang pribadi juga diganti oleh pemerintah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.